Halo pemirsa Jawa Musik, apa kabar? Saya Disa Nugraha bersama Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Seperti yang kita semua sudah ketahui kondisi di Indonesia belakangan waktu ini pemirsa, terutama di akhir pekan yang lalu ada gerakan besar-besaran dan bahkan bisa dikatakan demo dengan berbagai macam tuntutan yang ujung-ujungnya justru ada kerusuhan. Ada pembakaran fasilitas publik, ada nyawa yang harus hilang, ada petugas-petugas yang juga sedang berjaga pun menjadi korban, dan ini menjadi hal yang begitu disayangkan. Dan akhirnya setelah selang beberapa waktu, kondisi harus dipikirkan ulang, gerakan-gerakan mahasiswa juga harus ditata kembali, bahkan ada upaya untuk menahan diri terlebih dahulu. Tapi apa sebenarnya tuntutannya dan kapan tuntutan ini harus disuarakan kembali? Kami bahas dalam Bincang-Bincang pemirsa, namun kami hadirkan video yang berikut ini terlebih dahulu. Hashtag warga jaga warga terus ramai di jagat maya pasca banyaknya aksi kerusuhan yang mewarnai aksi demonstrasi desakan pembubaran DPR. Tak hanya kerusuhan, tindakan penjarahan hingga perusakan fasilitas umum yang diindikasi dilakukan orang tak dikenal memperburuk kondisi di lapangan. Ironisnya dalam tindakan anarkisme yang dilakukan orang tak dikenal ini hingga memakan korban jiwa dalam aksi pembakaran gedung DPRD Makassar. Pun di Jawa Timur, meski tak ada korban jiwa, gedung DPRD Kediri juga jadi sasaran amukan massa. Tak hanya gedung DPRD, gedung Negara Geraha di Surabaya yang tercatat sebagai bangunan cagar budaya juga jadi sasaran pembakaran massa. Bangunan yang digunakan sebagai ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur ini pun kini tinggal puing-puing reruntuhan usai bom Molotov meledak dalam aksi rusuh pada Sabtu 30 Agustus malam. Masa aksi resmi yang mayoritas mahasiswa pun mulai menyadari adanya provokator penyusup saat melihat kericuan dan aksi anarkisme terjadi. Para provokator pun yang berusaha memecah belah kondisi hingga memicu mengalihkan fokus utama tuntutan pun kian disadari para demonstran. Penyuaraan hashtag awas penyusup hingga warga jaga warga pun terus mencuat yang berbuntut jeda aksi turun jalan. Fatalnya, Presiden pun menginstruksikan TNI Polri tindak tegas aksi anarkisme perusuh. Bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Lantas bagaimana dengan nasib tujuan awal aksi ini digelar? Usai ditunggangi oknum-oknum perusuh yang nyaris mengalihkan tuntutan demonstran, akankah perjuangan rakyat untuk menuntut pembubaran DPR ini berbuah manis? Termasuk tuntutan 17+8 untuk Presiden yang ditargetkan masyarakat 5 September ini didengar. Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Waspada provokasi penyusup ini menjadi topik obrolan kita pada malam hari ini. Pemirsa, saya tidak sendiri, di studio sudah bersama dengan kami ada Mas Muhammad Akomadin atau Mas Adin, Koordinator BEM Si Jatim. Mas Adin, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di Bincang-Bincang bersama dengan Bu Siti Marwiyah, pakar hukum tata negara dari Unitomo. Selamat malam, Prof. Malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Agus M. Fauzi, pakar sosiolog politik dari UNESA. Pak Agus, selamat malam. Malam, Ini kayak udah siap untuk
menjabarkan analisanya nih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami hadirkan perbincangannya usai jeda. Kami akan segera kembali untuk Anda. Gratis. Ya pemirsa, kembali di bincang-bincang. Kalau mungkin Anda juga memperhatikan yang ada di sosial media, banyak yang sudah mulai menuliskan 17+8 tuntutan. Apakah ini juga yang menjadi tuntutan para mahasiswa? Saya langsung saja ke Mas Adin sebagai koordinator BEMSI Jatim. Mas Adin, saya coba mundur sedikit dulu yang sudah dilakukan oleh BEMSI Jatim nih. Kemarin sempat ada aksi di Polda, mungkin ada lagi yang lain yang sempat dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi saya tarik mundur dulu Pak ya. Jadi memang sebelumnya kita memang konsolidasi dan juga kajian dengan teman-teman BMSI Jatim. Kemudian saya juga mengajak kawan-kawan beberapa aliansi yang ada di Jatim. Saya juga mengajak BEM Nusantara, kemudian BEM PTNU, BEM PTMA. Kemudian saya juga mengajak seluruh aliansi yang ada di setiap daerah, seperti halnya aliansi BEM Surabaya juga. Jadi memang setelah kami konsolidasikan, memang ada beberapa tuntutan yang kami suarakan pada saat aksi di Polda Jatim, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 30 Agustus. Yani yang pertama adalah kami mendesak aparat untuk berhenti melakukan tindakan represif terhadap aksi massa, terhadap massa aksi yang memang beberapa kali atau beberapa waktu yang lalu itu memang sedikit ya anarkis lah. Kemudian yang kedua adalah kami juga menuntut supaya pihak kepolisian ini membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan. Karena pada saat itu juga di Surabaya terutama memang ada kurang lebih 40-50 massa aksi yang ditahan. Dan yang ketiga adalah kami mendesak reformasi total instansi kepolisian karena kami rasa bahwasannya aparat kepolisian yang saat ini memang kurang berpihak terhadap rakyat gitu, Mas. Jadi memang itu yang disuarakan di hari Sabtu, itu loh kenapa yang dilakukan di depan Mapolda Jatim, gitu ya, karena memang fokus pada penanganan yang sudah menahan beberapa orang, lalu fokus pada kepolisiannya ya, bukan menyentuh bagian dari DPR RI pada saat itu. Jadi memang pada saat aksi di Polda Jatim itu memang luapan kekecewaan kami terhadap aparat di negeri ini, karena memang yang seharusnya mereka mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, malahan mereka melakukan tindakan represif berlebihan terhadap massa aksi ataupun rakyat Indonesia. Di mana pada saat tanggal 28 Agustus bisa kita saksikan bersama ada salah satu tindakan aparat yang sangat mengecewakan kita bersama, bahkan saya pribadi sampai terenyuh, di mana di situ aparat melindas ojol yang memang menjadi salah satu bagian kerumunan itu ya, bagian kerumunan massa aksi, di mana ojol tersebut sampai dilindas, Mas, sampai meninggal dunia, dan itu menjadi amarah massa, amarah rakyat Indonesia, sehingga gejolak yang muncul akhirnya bisa menjadi amarah di tingkat nasional. Baik. Aksi yang terjadi di hari Sabtu oleh para mahasiswa di depan Mapolda Jatim bisa dikatakan relatif berlangsung sangat aman dan lancar. Tapi justru dari Sabtu pagi ada aksi mahasiswa di Mapolda Jatim, di Surabaya justru malamnya terjadi kerusuhan. Saya ingin pendapat Pak Agus bahwa mahasiswa bergerak sebenarnya sudah meminta untuk penanganan lebih baik dan sebagainya. Tapi justru malah akhirnya setelahnya terjadi sesuatu di Surabaya yang cukup besar, ada pembakaran di Gerahadi juga, yang indikasi ada penyusup. Apa yang Pak Agus lihat di sini? Saya melihatnya ini ada sebuah skenario yang sudah lama untuk membuat kisruh, chaos, tidak hanya di Jakarta, tapi di berbagai daerah. Ini kan kita melihat sebelum Jawa Timur kan kita juga bisa melihat bagaimana suasana yang ada di Makassar, di sana di beberapa gedung DPR dan beberapa lain dibakar, itu menunjukkan bahwa settingnya tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Dan momentum yang ada di Polda waktu itu demonstrasinya itu sebagai semacam penanda bahwa ada gerakan juga di Jawa Timur. Ketika selanjutnya ada proses yang terjadi
carut marut di Gerahadi, menurut saya itu bukan yang ada di Polda Jatim. Itu berbeda, tetapi seakan-akan yang melakukan itu adalah mahasiswa. Ini yang sebetulnya yang perlu dicari itu bukan para mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi mereka-mereka penyusup yang seakan-akan ikut demonstrasi tapi tiba-tiba melempar bom Molotov, kemudian gedungnya dibakar dan berefek kepada yang lainnya. Itu yang ini sebenarnya sesuatu yang sangat terpisah, separate ya. Nggak ada kaitannya antara aksi mahasiswa di Polda dengan kejadian yang ada di Gerahadi gitu ya. Itulah hebatnya otak-otak yang sekali lagi mereka tidak senang taruh dengan pemerintahan ini, atau mereka mempunyai agenda mungkin untuk menjatuhkan pemerintahan ini, ataupun mungkin mereka tidak menjadi bagian dalam kekuasaan atau tidak mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan ini. Yang pasti bahwa kalau yang disampaikan Mas Adin tadi awalnya, sebetulnya kita awalnya tidak perlu untuk misalkan memusuhi teman-teman aparat yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana teman-teman wakil rakyat itu tidak merepresentasikan rakyat dengan yang sebenarnya. Itu yang menjadi catatan keras. Tapi nggak tahunya pada proses demonstrasi ada penegak hukum, maksudnya aparat yang senggol sana sini. Yang paling memuncak adalah Mas Afan almarhum, Allahumma firlahu warahmu, yang selanjutnya itu tidak segera ada sebuah putusan, misalkan diberhentikan atau tapi seolah menarik ulur gitu. Betul. Ya. Itu maksudnya masyarakat semakin marah sehingga akhirnya sasaran demonstrasi itu bukan kepada DPR atau bukan pengambil kebijakan, tetapi aparat yang menjaga, mengawal demonstrasi itu. Pak Agus, sedikit saya lanjutkan dulu tentang tadi Pak Agus sempat menganalisa bahwa terjadi kericuhan juga di Makassar misalnya, dan beberapa daerah lain di Jakarta misalnya. Apakah itu juga mendorong seolah-olah Surabaya juga harus ada sesuatu nih yang terjadi? Adakah efek-efek itu? Kalau saya melihatnya, ini yang saya katakan tadi ini setting nasional, itu ya harus. Jadi kejadian ini tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Makassar, di Jawa Timur, di Bandung, di berbagai tempat. Sehingga seakan-akan ini adalah sebuah gerakan yang bersama-sama. Padahal kalau kita melihat teman-teman mahasiswa, mereka juga melongo semuanya. Lu kok begitu? Kami hanya demo, tapi kok ada bakar-membakar. Jadi sepertinya tidak nyambung terkait dengan yang di demo, proses demo dengan apa itu bakar-membakar itu. Sehingga sebetulnya, sekali lagi, yang sekarang yang harus dikejar itu adalah para penyusup atau mereka yang bermain-main di belakang demonstrasi gerakan moral ini sebetulnya. Menarik karena memang beberapa, mungkin Anda juga melihat pemirsa bahwa yang di Jakarta tiba-tiba ada halte dibakar, dan banyak juga yang melihat loh apa-apaan gitu ya kok ada yang dibakar, termasuk juga yang di Surabaya ada bagian dari gedung Gerahadi yang juga dibakar. Ini semua juga yang beberapa pos polisi dibakar. Nah, itu kan ngeri itu. Dan akhirnya memang gerakan mahasiswa pun yang harusnya akan menyuarakan terkait dengan DPR RI ini juga menahan. Nanti saya akan kembali ke Mas Adin. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali. Ya, tuntutan masyarakat termasuk juga tuntutan para mahasiswa mungkin juga yang ada mengkonsep dengan 17+8. Nanti saya juga akan konfirmasi ke Mas Adin, tapi saya ingin ke Prof. Marwia terlebih dahulu. Prof. Marwia, kalau melihat kondisi ini, apa nih analisanya? Kalau misalnya memang ada tuntutan pembubaran DPR RI misalnya, atau bahkan Presiden merasa ada makar di sana, kejauhan nggak nih sebenarnya apa yang diinginkan? Ya, kalau menurut saya memang kalau kita dari aspek hukum ya, bahwa DPR itu merupakan penyeimbang, jadi tidak mungkin untuk dibubarkan ya. Kalaupun kemudian terjadi sebuah kekacauan atau sesuatu yang tidak baik dari penyelenggara atau anggota DPR ya, bukan kemudian DPR yang harus dibubarkan, tapi marilah kita tahu semua bahwa di partai politik di DPR itu adalah ketuanya adalah partai politik. Ketua partai politik ini menurut saya perlu perannya sangat besar bagaimana mengendalikan anggota partai, itu satu ya. Yang kedua adalah menurut saya kalau saya berpikir bahwa ke depan ya kita perlu mengatur kembali bahwa calon anggota DPR itu menurut saya harus seorang negarawan.
seorang negarawan, dan dia juga mungkin ya, dia juga sudah secara kekayaan itu sudah cukup sehingga dia tidak berharap ketika dia menjadi seorang anggota dewan itu kemudian ingin meraup uang negara ya, tetapi dia adalah seorang negarawan yang kemudian dia memang betul-betul akan menjadi wakil rakyat sehingga dia tahu apa yang dirasakan oleh rakyat dan itulah yang dia perjuangkan. Tapi kalau kita lihat saat ini banyak anggota DPR itu yang sudah kaya raya tapi tidak negarawan. Dan saya kira bahwa seorang calon anggota DPR tidak sekedar memenuhi syarat misalkan sudah punya sarjana atau kemudian yang penting punya masa banyak. Ini yang mungkin kemudian harus kita tata kembali ya dalam sistem pemilihan sehingga kalau sekarang itu yang penting dia punya masa. Kita lihat banyak artis, banyak pokoknya semuanya. Apakah dia punya kemampuan atau tidak? Atau misalkan seorang kecuali kalau dia memang orang yang sudah terbiasa berbuat banyak untuk masyarakat ya. Tapi kita juga melihat banyak orang yang duduk di dewan itu kadang-kadang juga tidak paham dengan apa yang harus dia lakukan. Saya kira itu yang harus dirubah. Tapi tentang keberadaan DPR itu wajib ada. Tidak bisa di negara kita karena sistem kita sudah mengandung sistem checks and balances system, bahwa ada penyeimbang antara pemerintah kemudian lembaga DPR dan maupun lembaga Mahkamah Agung misalnya itu bagian atau kemudian juga dengan MPR. Nah, ini adalah bentuk negara yang memang ada. Nah, oleh karena itu saya kira saran saya adalah seorang negarawan untuk menjadi anggota. Bahkan kalau bisa ke depan itu anggota DPR bukan yang gajinya justru sangat besar karena dia sebagai wakil rakyat ya. Artinya mungkin ke depan gajinya dipotong atau kalau enggak tanpa gaji. Nah itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang negarawan yang akan mewakili rakyat, mewakili kepentingan rakyat, semuanya dilakukan untuk rakyat. Nah, ketika memang kondisi negara kita seperti itu, sistem yang dianut oleh negara kita seperti itu, adakah tuntutan dari mahasiswa, termasuk juga yang beberapa kali kita dengar adalah pembubaran DPR yang sering juga disebut sebelum terjadinya kerusuhan-kerusuhan ini, masih menjadi agenda dari para mahasiswa atau enggak? Mas Adin mungkin juga bisa mewakili dari BMSI di Jawa Timur, gimana? Jadi kalau kami melihat ya dari segi pembubaran DPR sebetulnya saya pribadi pun kurang menyepakati terkait hal tersebut ya karena memang di sini fungsi DPR seperti yang disampaikan Ibu tadi adalah bahwasannya lembaga-lembaga legislatif dan juga eksekutif seharusnya melakukan check and balance. Tapi di negeri ini sekarang bisa kita ketahui bersama bahwasannya para mahasiswa lah yang sekarang malah menjadi lembaga check and balance. Jadi saya rasa yang perlu dibenahi dari DPR adalah orang-orang yang berada di dalam DPR. Layakkah mereka menjadi seorang wakil rakyat? Layakkah mereka menjadi seseorang yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada negara ini? Karena saya rasa mereka yang menduduki sebagai wakil rakyat seharusnya peduli ataupun memiliki rasa empati terhadap rakyat Indonesia sehingga bisa memberikan kemakmuran ataupun bisa betul-betul menyampaikan aspirasi dari rakyat. Adakah mungkin sudah ada konsep-konsep yang akan disampaikan nanti ketika ada gerakan dari BMSI Jawa Timur? Poin-poin apa saja yang paling penting untuk bisa disuarakan kali ini? Jadi kami juga sempat melakukan diskusi di internal BMSI Jatim. Salah satu yang terus kami suarakan adalah di mana undang-undang perampasan aset yang memang terus kami suarakan. Di mana undang-undang perampasan aset ini nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur ataupun salah satu undang-undang yang menjadi momok penting apakah DPR ini benar-benar berani mengesahkan undang-undang perampasan aset. Itu yang menjadi fokus utama kali. Paling tidak sudah ada poin yang utama itu. Baik, tapi kalau kita lihat bahwa ya sekarang mungkin kondisinya bisa dikatakan sedikit mereda dibandingkan dengan 1 atau 2 hari yang lalu gitu ya. Sementara di Jawa Timur juga sempat ada agenda tanggal 3 akan ada demonstrasi, tapi sepertinya juga beberapa kelompok masyarakat juga mulai menunda. Gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya memang tepat, cukup baik atau akan kehilangan momentum? Saya ke Pak Agus. Pak Agus, gerakan masyarakat yang akan sebenarnya masih akan terus mengawal loh ya. Ini kan belum selesai nih sebenarnya. Ini gimana nih dengan kondisi yang sekarang memang relatif lebih aman dibandingkan kemarin-kemarin? Ini sesuatu yang baik atau kita takut kehilangan momentum di sana? Bahwa sebuah gerakan itu pasti akan selalu hadir. Terjadi ketika ada ketimpangan, ketidakberesan dalam pengelolaan negara atau dalam hidup bersama. Mengapa? Itu sebetulnya sebagai simbol protes dari masyarakat atau yang melakukan gerakan tersebut. Jadi
bukan direncanakan, tapi karena ini adalah sebagai jawaban terhadap hal-hal yang tidak beres, taruhlah dalam bernegara, berbangsa, ataupun yang lain-lainnya. Sehingga sebetulnya kalau yang melakukan gerakan itu sendiri sebetulnya bukan mencari momentum. Kalau yang mencari momentum itu adalah orang-orang yang taruhlah yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Mereka menunggu sebuah momentum yang kemudian dia bisa ikut campur. Tetapi kalau gerakan itu akan selalu hadir ketika ada ketidakberesan dalam sistem. Sistem kan sudah dibangun, seharusnya berjalan dengan baik. Taruhlah antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah. Tetapi ketika tidak terjadi check and balancing, bahkan selanjutnya antara eksekutif dan legislatif itu kemudian seakan-akan kompromistis, yang jadi korban adalah rakyat, maka gerakan itu akan hadir. Disitulah selanjutnya kelompok-kelompok kepentingan, apakah dalam bungus partai atau non partai, mereka akan masuk di dalam gerakan tersebut. Jadi ketika ada momentum justru rawan ditunggangi begitu. Sangat rawan, karena sekali lagi mereka yang melakukan gerakan itu adalah orang-orang yang idealis karena ingin menghadirkan kebaikan, atau mereka adalah kritis karena ada perjalanan yang tidak beres. Tetapi sekali lagi di luar sana ada kelompok-kelompok yang saya tidak masuk pemerintahan, kemudian mereka menunggangi, atau mereka yang sangat kontra atau oposisi terhadap akan menunggangi ini, ataupun bahkan mereka yang sama sekali tidak sejahtera dan kemudian mereka hanya secara rasionalitas atau sifatnya itu hanya sangat pendek, pikiran pendek, maka saya akan ikut nimbrung dan akan melakukan penjarahan untuk mendapatkan sesuatu dari proses itu. Jadi ini yang sudah sangat terasa di momen 2-3 hari belakangan ini. Betul. Teman-teman mahasiswa sebetulnya sudah melakukan hal yang sangat baik, dan teman-teman masyarakat lainnya sebetulnya mengkritisi baik, tapi selanjutnya ada sebuah insiden, semuanya kemudian nimbrung untuk di dalamnya. Inilah kenapa akhirnya pemerintah pun bertindak, termasuk mungkin di sekitar Anda, termasuk di sekitar saya juga, sudah melihat iring-iringan mobil TNI bergerilya di sekitaran kota. Saya ingin pendapat dari Prof. Marvia, nanti usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Merespon kondisi di Indonesia yang memang bisa dikatakan chaos di beberapa kota besar di Indonesia, pemerintah pun juga mengambil langkah. Presiden sudah memberikan pendapatnya, pidatonya, bahwa ada upaya makar, ada upaya anarkis di sana, bahkan terorisme juga disebutkan. Dan memang kenyataannya di sekitar kita, terutama di kota-kota besar, sudah mulai ada truk-truk TNI yang bergerilya, ada tank-tank di sudut-sudut kota, yang ini juga terasa termasuk di sekitar kami di Surabaya. Saya ingin pendapat Prof. Marvia, ketika memang respon pemerintah seperti itu, TNI sudah mulai turun gitu ya, lalu Polri melalui Kapolri juga sudah mengatakan markas harus dijaga, tidak boleh ada penyusup, boleh ditembak dan sebagainya. Respon ini menurut Prof. Marvia seperti apa? Kalau saya begini ya, ketika kalau ini kan represif banget ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi tuntutan rakyat? Di samping kemudian tadi ada momentum yang kemudian masuk penyusup itu ya. Sebetulnya ada tuntutan rakyat saat ini adalah bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah atau penyelenggara negara kita ya, yang saya kira sangat tidak pro rakyat. Misalkan ya, menteri dari Pak Prabowo ya, misalkan dengan kebijakannya, kepala Kementerian dari BPN menyatakan bahwa tanah nganggur 2 tahun akan ditarik ya, dikuasai oleh negara. Kemudian sebentar lagi muncul pemblokiran rekening. Kemudian muncul lagi kemudian pajak yang kemudian semakin ditarik dari semua sisi, yang semuanya memberatkan rakyat. Nah, sebetulnya itu yang menjadi puncak menurut saya adalah ada ketidakpuasan dari rakyat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk misalkan koruptor ya, yang kemudian berkembang sedemikian besar ya, yang ini tidak ada yang kemudian ada penanganan yang super serius ya, kemudian penegakan hukum tidak berjalan. Nah, ini menurut saya adalah sebuah ketidakpuasan masyarakat, di mana masyarakat saat ini juga dari sisi ekonomi semakin terjepit ya. Dari ekonominya semakin banyak PHK besar-besaran ya. Ini kan rentan sosial ya. Sementara kemudian dalam kondisi itu pajak semakin berat yang dikenakan ya. Nah, ketika ada puncak itu muncul saya kira gerakan mahasiswa itu yang ingin mensuarakan hati rakyat
Tetapi saya masih yakin bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa itu bukan yang dengan cara kemudian bakar-bakar itu. Jadi mahasiswa hanya ingin mensuarakan. Nah, saya kira yang harus dilakukan ya ketika saat ini terjadi bukan dengan kemudian dengan secara represif kemudian melakukan militer bertahan ya. Saya kira jangan sampai ke sana. Tapi cobalah pemerintah, presiden melalui para menterinya kemudian bertemu bagaimana kemudian menyikapi apa yang menjadi kegelisahan dari warga negara ini, dari masyarakat ya. DPR juga harus bijak, dia kan wakil rakyat, dia adalah wakil kita, wakil masyarakat, maka dia jangan menunjukkan ketika masyarakat kita, masyarakat Indonesia ekonomi semakin terpuruk ya, kemudian dia menunjukkan kemewahannya, kata-katanya yang tidak baik ya. Nah ini kan yang memicu kemarahan ya, memicu kemarahan. Nah ini semua diperbaiki, saya kira itu tidak perlu kemudian tentara harus sampai menjaga iring-iringan karena memang sekarang penjagaan di mana-mana. Saya kira tidak perlu ke sana, tapi ubahlah bagaimana pemerintah melakukan kebijakan yang sangat memperhatikan apa yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia. Saya kira itu. Jadi sebenarnya kalau mau meredakan situasi, responnya menjawab apa yang menjadi kegelisahan rakyat ya. Jadi bukan kemudian harus dengan kekerasan sampai menimbulkan korban, dan kita juga kasihan ya, rakyat jadi korban, aparat juga jadi korban. Nah, kita juga masih sangat membutuhkan polisi. Memang saat ini muncul beredar polisi dibubarkan. Menurut saya juga tidak bisa. Negara kita tanpa polisi pasti chaos ya. Polisi ini adalah penjaga keamanan masyarakat ya. Jadi saya kira tetap keberadaannya sangat dibutuhkan, tetapi ayo lakukan pendekatan-pendekatan secara baik terhadap masyarakat. Jadi jangan menghadapi dengan kekerasan. Saya kira polisi itu juga punya hak asasi manusia, dia juga punya keluarga, dia sama-sama harus saling menjaga ya. Artinya menurut saya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang kemudian apa sih yang menjadi kegelisahan, dan kebijakan itu jangan menyusahkan rakyat. Dan saat ini saya melihat kan sebentar lagi pajak bunyi kemana lagi dan semuanya ditarik dan sebagainya. Nah ini saya kira menjadi kegelisahan yang harus segera diakhiri, dan saya kira Pak Presiden kemarin sudah bertemu dengan seluruh pimpinan parpol, kemudian sudah rapat kabinet. Nah ini bagaimana untuk menyikapi itu. Jadi saya tidak sepakat kalau kemudian kalau ada anarkis tembak dan sebagainya. Saya kira bukan dengan jalan itu. Ya. Saya ke Pak Agus lagi nih Pak Agus, tapi dengan statement dari Presiden seperti itu dan movement dari TNI yang sekarang sudah kita rasakan di sekitar kita, ya memang akhirnya mereda gitu ya. Gerakan-gerakan juga akhirnya mereda, mahasiswa pun juga akhirnya menunda terlebih dahulu. Inikah tujuannya sebenarnya gitu? Menurut saya bukan mereda ya, tetapi mereka tiarap. Tiarap kan bukan mereda, tetapi mereka juga akan mencari momentum yang kemudian akan menyerang balik. Tapi sebetulnya oke lah itu yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, tetapi menurut saya lebih baik yang disampaikan Prof. Marwiyah tadi betul. Pendekatan-pendekatan itu tidak perlu represif, tetapi pendekatan yang humanis, dan bahwa mereka itu tidak ingin melakukan makar. Meskipun sekali lagi, saya nggak tahu yang membisikkan kepada Pak Presiden kita kok kemudian ada tema makar. Padahal sebetulnya sebelumnya nggak ada bahasan itu, gitu ya. Sampai pada waktu teman-teman aparat itu kan awalnya kemudian menjadi slow, menjadi smooth, tapi selanjutnya ada tema begitu. Akhirnya sekarang terjadi berubah, yang akhirnya salah satu korbannya teman-teman yang ada di Unisba, Universitas Pasundan juga. Itu kemudian kalau menurut saya efek dari itu. Kalau menurut saya lebih baik mungkin Pak Presiden, begitu juga teman-teman TNI dan Polri untuk down terkait dengan hal ini, bahwa masyarakat kita, adik-adik kita itu menyampaikan sebuah aspirasi bahwa ada penyusup itu yang ditangkap, bukan para demonstran yang sebetulnya amankan mahasiswa dari penyusup justru gitu kan ya. Seharusnya begitu. Harus dibedakan antara gerakan yang ada di Polda Jatim
dengan di Gerahadi. Di Polda Jatim itu relatif adalah gerakan moral, tetapi yang di Gerahadi itu kemudian setelah ada Polda Jatim kemudian mereka melakukan penyusupan. Begitu juga yang sampai melakukan perusakan yang ada di tempat-tempat kepolisian, polsek dan beberapa pos polisi. Menurut saya itu jauh dari mahasiswa, jauh dari teman-teman yang idealis. Nggak ada kebutuhan mahasiswa untuk kesana gitu maksudnya. Betul, sehingga sebetulnya temanya bukan kelompok ini adalah makar, tapi adalah mereka yang taruhlah mengambil yang penjarahan di rumahnya Uya Kuya, rumahnya teman-teman Mas Eko Patrio, Bu Sri Mulyani, itu yang ditangkap. Padahal itu semuanya jauh dari mahasiswa, jauh dari rakyat yang melakukan demonstrasi. Sementara yang ada di Surabaya justru sampai sekarang belum ada kabar ya untuk mereka sudah berhasil ditangkap atau belumnya. Betul. Sehingga sebetulnya kalau menurut saya teman-teman yang demo kemarin ya diajak ngobrol, diajak ngopi saja, tidak harus ditangkepin. Kalau ditangkepin, Mas Adi dan teman-teman saya pikir akan melakukan semakin bersemangat untuk hal yang tidak baik menurut saya. Malah memicu kondisi jadi nggak baik nantinya. Betul. Gitu ya. Karena sekali lagi sebelumnya juga kalau kita runtut dari perjalanan kegelisahan masyarakat yang akhirnya mengeluarkan pendapat ini juga polisi bahkan tidak ada dalam fokus itu begitu ya, karena fokus awalnya adalah DPR RI, tunjangan-tunjangan tersebut yang memang sangat fantastis, yang timpang dengan rakyat yang ditarik pajak dari berbagai macam sektor. Nah, ini mulai jadi tidak fokus karena dari DPR RI menjadi polisi, menjadi makar. Nah, apa sebenarnya tujuan dari ini? Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa usai jeda. Ya, fokus tuntutan masyarakat ini juga harus terus dikawal pemirsa. Kita sebagai warga negara, meskipun kita mungkin tidak turun ke jalan, kita memperhatikan dari pemberitaan-pemberitaan, tapi juga kita berhak untuk punya kemauan menuju Indonesia yang jauh lebih baik. Teman-teman mahasiswa juga bisa menjadi perwakilan kita untuk melakukan aksi yang tentunya adalah terorganisir, damai, dan juga tidak menyalahi aturan. Saya ke Mas Adin nih, Mas Adin, kalau melihat perkembangan situasi seperti sekarang gitu ya, respon dari pemerintah, mungkin sudah ada kebijakan-kebijakan dari partai untuk menonaktifkan misalnya, itu juga sedikit mulai membuat masyarakat sedikit mereda, tapi mahasiswa masih akan terus melakukan. Sudahkah ada agenda lanjutannya setelah ini? Jadi kami memang sempat melakukan diskusi lah dalam waktu dekat-dekat ini. Setelah kita aksi kemarin, kita juga sudah memfollow up dan mengevaluasi terkait aksi-aksi yang telah kita lakukan gitu kan. Kemudian tentunya nanti kita akan terus bersuara mengawal aspirasi rakyat yang memang harus kita suarakan, karena kami sangat resah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah pro terhadap rakyat. Sehingga saya pribadi pun sebetulnya kurang menyepakati terkait adanya tindakan represivitas dan juga tindakan-tindakan anarkis. Akan tetapi saya juga kurang sepakat dengan tindakan dari mereka wakil rakyat ataupun anggota-anggota dewan yang beberapa waktu lalu yang sedikit banyak menyindir dari emosi kami. Jadi beberapa masa aksi memang terprovokasi dari adanya tindakan joget para dewan, kemudian ada salah satu dewan yang mengatakan bahwasannya rakyat tolol, itu menjadikan bahwasannya wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat dan juga menjadi wadah di mana aspirasi rakyat ditampung, malahan menjadi salah satu momok yang memprovokasi massa menjadi semakin membrutal gitu. Intinya berarti masih BEMSI ini akan fokus pada DPR RI sepertinya gitu ya. Tapi akankah aksi berlangsung minggu ini atau minggu depan? Sampai saat ini belum ada tanggal agendanya yang sudah disepakati. Jadi terkait aksi lanjutan kami masih dalam tahap diskusi terkait aksi follow up kami. Sehingga kita juga melihat bagaimana kondisi terutama di Surabaya hari ini dan juga di Jawa Timur, apakah kondisi yang sebelumnya sempat mencekam dan juga saya rasa sangat tidak kondusif, apakah akan berlanjut ataukah cukup sampai di sini? Karena melihat juga kemarin sempat ada tindakan represif dari aparat dan juga ada mobil-mobil dari aparat yang melakukan sweeping terhadap massa aksi gitu kan. Jadi apabila kondisi sudah semakin kondusif dan juga aman, mungkin nanti kita akan melakukan aksi damai dan juga sebagai simbolis bahwasannya kita akan tetap berada di barisan rakyat. Sepertinya kami melihat bahwa teman-teman mahasiswa juga ada prinsip
kehati-hatian berarti ya. Karena kita tahu juga di Jogja ada teman mahasiswa juga menjadi korban. Kemarin Bandung beberapa kampus juga merasa diserang oleh aparat. Berarti prinsip kehati-hatian mesti menjadi nomor satu juga oleh teman-teman BEM-SI Jatim ya. Ya, jadi memang kita tetap mengutamakan keselamatan teman-teman dengan stay safe. Karena apa? Seperti halnya 2 hari yang lalu pada saat malam hari memang kondisi aksi massa ataupun kondisi di jalanan memang sangat chaos, sehingga kita menyuarakan ataupun saya menginstruksikan kepada teman-teman supaya kembali ke kos ataupun rumah masing-masing, karena perjuangan kita masih panjang, nafas perjuangan kita masih panjang, masih banyak hal yang harus kita lakukan, masa depan kita masih panjang, sehingga keselamatan adalah hal yang paling utama, di mana dengan kita kembali ataupun kita pulang pada saat itu, kita akan tetap bersama berada di barisan rakyat. Prof Mafria mungkin juga bisa memberikan tanggapan, Prof. Kalau bicara tentang mahasiswa melihat kondisi terlebih dahulu untuk siap juga melakukan aksi lanjutannya karena tetap mengawal kepentingan dari masyarakat. Saat ini kondisinya gimana, Prof? Apakah memang harus mundur dulu selangkah untuk nanti maju 1000 langkah gitu atau gimana? Kalau saya begini, karena melihat bahwa dalam demonstrasi yang ada hari ini, gerakan ini saya kira kan tidak murni gerakan mahasiswa. Tadi sudah kita bahas bahwa itu melenceng atau sama sekali tidak terfikirkan oleh mahasiswa, tapi saya lihat ada penyusup ini. Maka memang menurut saya mahasiswa ini diam aja dulu ya. Artinya jangan melakukan gerakan di masa-masa seperti ini ya. Khawatir ditunggangi oleh pihak-pihak yang merasa satu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus ya. Pak Agus ya, bahwa kemungkinan ada orang yang tidak puas dengan presiden atau dengan DPR atau yang lain ya, tapi itu sebagai penyusup. Nah, sehingga menurut saya mahasiswa harus tenang dulu. Jadi tepat apa yang dilakukan oleh Mas Adin ya, bahwa kita saat ini harus tenang, dan karena memang menyampaikan aspirasi itu adalah dijamin oleh konstitusi, tetapi harus dengan cara yang baik ya, dengan cara yang kemudian komunikasi yang baik, bukan kemudian dengan cara merusak, bukan dengan cara menjarah, bukan dengan cara membakar. Nah, kok yang terjadi saat ini kan bukan gerakan itu di luar sama sekali di luar gerakan mahasiswa, sehingga mahasiswa harus mundur dulu, jangan melakukan gerakan yang kemudian akan disusupi oleh para penyusup ini sehingga akan hilang misi dari mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan ya, agen sebagai saya kira terus harus bisa menyuarakan apa sebagai kontrol, karena memang pemerintah ya ini bisa dikontrol, wajib dikontrol ya oleh masyarakat, salah satunya oleh mahasiswa, dan apalagi terhadap DPR yang merupakan dia adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kepentingan kita. Oleh karena itu sekali lagi saya juga sepakat ingin mengusulkan juga atau menyuarakan bahwa ke depan seorang anggota DPR itu harus seorang negarawan yang memang betul-betul punya misi untuk bagaimana dia membela rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Saya kira itu ke depan. Ya, aksi tentu harus berjalan dengan aman, bahkan diamankan juga situasinya oleh aparat penegak hukum dari polisi misalnya yang juga mengamankan aksi. Tapi di sisi lain mungkin juga ada yang masyarakat pun juga ingin mengikuti aksi gitu ya, karena terpanggil dengan kondisi yang ada saat ini, merasa juga menjadi bagian dari masyarakat, juga ingin ikut bergerak, tapi tidak ingin menjadi bagian dari yang dianggap sebagai penyusup. Apa sebenarnya solusinya ketika memang masyarakat juga ingin bergerak bersama dengan mahasiswa, mungkin bersama dengan kalangan buruh misalnya? Nanti kami hadirkan usai jeda bahasannya, pemirsa. Gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tentu juga harus dikawal. Tapi masyarakat mungkin juga tergerak gitu ya, melihat para wakilnya yang memang menyulut emosi masyarakat, sehingga masyarakat pun juga tergerak untuk ingin turun ke jalan. Meskipun mungkin apa yang diketahui masih sebatas cukup dangkal. Tapi saya ke Pak Agus. Pak Agus, ketika sosial masyarakat bergerak, ingin bereaksi gitu ya atas apa yang dilakukan oleh para wakilnya di parlemen, pergerakan seperti apa yang harus dilakukan supaya tidak mudah disusupi, tidak mudah dipengaruhi, dan ketika kita turun ke jalan nanti juga malah akhirnya salah misalnya. Sebenarnya apa yang harus kita perhatikan? Yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat secara umum, pertama itu mereka
pijakannya adalah idealisme. Itu yang idealisme dan moral. Itu yang menjadi patokan utama supaya nanti tidak akan terintervensi kepentingan-kepentingan yang ada. Apakah kepentingan partai, kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mereka perlu bisa memetakan terkait dengan siapa-siapa yang menjadi bagian dari proses gerakan tersebut. Jadi bahwa pada dasarnya setiap manusia, individu, itu ketika berkumpul dan melihat ada sesuatu, akan ada keinginan untuk meniru-niru. Tetapi keinginan untuk meniru-niru itu supaya tidak salah langkah, maka memang perlu pada yang tepat, yaitu tidak terintervensi terkait dengan hal-hal yang negatif atau sebuah kepentingan yang lebih besar. Dan selanjutnya bahwa sesudah mereka melakukan gerakan, yang perlu menjadi evaluasi itu adalah apakah yang dilakukan itu sebagaimana yang harapan pada waktu awal. Apakah pada titik tertentu selanjutnya ketika ada taruh intervensi dari partai politik atau kepentingan lebih besar, kemudian mereka tergoyahkan atau tidak. Itu yang penting. Sebab beberapa orang ketika ditanya terhadap penjara-penjara yang ada, bahkan dia sebagai penjara, dia mengatakan, saya tidak tahu, saya hanya diperintah untuk melakukan hal itu, mengambil hal itu. Tapi dia tidak tahu itu rumahnya siapa, untuk apa, tetapi bahwa ada provokator yang mampu untuk menghipnotis masyarakat yang belum sejahtera, kemudian mereka tergerak, hanya itu aja. Apalagi kemudian temanya adalah nanti semuanya itu Anda miliki. Oh, itu sepertinya sebuah doktrin yang masyarakat yang belum sejahtera sangat tertarik. Jadi sebenarnya kita juga perlu membekali dulu dengan pengetahuan dasar apa sebenarnya yang akan kita tuntut begitu ya, supaya kita tidak mudah juga untuk disusupi pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat situasi menjadi kacau gitu. Saya ke Prof. Maria kalau bicara tentang aksi seandainya nanti mahasiswa juga akan bergerak kembali, Prof. Maria juga tentu punya mahasiswa ribuan begitu ya yang juga aktif dari kampusnya. Apa yang menjadi pesan nih untuk teman-teman mahasiswa supaya tidak mudah disusupi begitu ya oleh kepentingan-kepentingan lain? Saya kira mahasiswa harus kembali pada konsep awal ketika dia ingin mensuarakan ya sebagai bentuk kontrolnya terhadap pemerintah ya, apa yang menjadi konsep itu saya kira yang harus dipegang ya. Dan kemudian juga harus lihat situasi ketika seperti saat ini suasana sudah ada banyak penyusup, sekali lagi tarik, jangan ikut demo ataupun ikut menyuarakan aksi. Maka saya sepakat kemudian kalau dia dalam bentuknya adalah aksi damai ya. Ketika dalam aksi damai ini kemudian kita bertemu misalkan dengan pemerintah, misalkan dengan gubernur, dengan wali kota, kemudian juga ketemu dengan Polda, Polres, ayo duduk bersama membahas apa sih yang menjadi keinginan mahasiswa ini, keinginan rakyat, karena mahasiswa juga sebagai bentuk dari mendengar keinginan-keinginan masyarakat atau rakyat, itu yang disampaikan dalam bentuk damai, tapi tidak dalam bentuk seperti yang kemudian anarkis begitu, yang kemudian banyak menimbulkan korban, kemudian merusak bangunan-bangunan milik negara. Nah, ini kan sangat merugikan berapa miliar itu negara kehilangan seperti Gerahadi ya. Kemudian dan kantor-kantor pemerintah itu sangat-sangat tidak kita inginkan, karena itu adalah merugikan kita sendiri, merugikan rakyat sendiri. Oleh karena itu saya kira aksi yang bisa dilakukan adalah dengan cara aksi damai, kemudian dari Polda, dari Polres menemani, kemudian gubernur, wali kota, bupati duduk bersama dengan mahasiswa, bahkan dengan masyarakat. Saya kira ini pun sudah dilakukan oleh Polres daerah yang sudah mulai mencoba melakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, duduk bersama. Nah, ini adalah salah satu, atau kemudian mungkin kemarin saya lihat Bu Gubernur juga sudah bertemu masyarakat. Ini salah satu cara agar bagaimana tidak terjadi demo semacam yang anarkis semacam itu ya. Saya terakhir deh ke Mas Adin, kunci kekompakan mahasiswa terutama di BMC Jatim apa nih? Peran komunikasi, korlap dan sebagainya, apakah memang sudah bisa diatur sedemikian rupa untuk mengamankan para mahasiswa? Jadi memang sebelum aksi kan tentunya kita melakukan konsolidasi. Jadi dalam konsolidasi tersebut tentunya kita menentukan koordinator lapangan. Tentunya peranan koordinator lapangan ini memang sangat penting, di mana dia akan mengontrol
masa aksi supaya tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oke. Sehingga tuntutan yang kita sampaikan nantinya bisa diterima dengan baik dan juga tersampaikan dan juga harus dilaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan aman gitu ya, kita tunggu aksi dari BMC Jatim juga untuk bisa menyuarakan kegelisahan masyarakat ini, dan harapannya juga pemerintah bisa merespon tidak dengan represif, tidak dengan menghantu-hantui dengan pengerahan TNI seperti kondisi saat ini, dan situasi tetap aman, ekonomi tetap berjalan. Pak Agus, terima kasih sudah bersama kami. Prof. Maria, terima kasih, dan Mas Agit, terima kasih. Dan masyarakat juga masih akan terus mengawal kepentingan dari masyarakat banyak ini, karena memang kita tahu ada yang tidak beres di DPR RI saat ini, dan fokus pada tuntutan awal yang menjadi kegelisahan supaya tidak menjadi samar dengan tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Kita tunggu perubahan yang lebih baik di Indonesia. Saya Desa Nugraha pamit, selamat malam, sampai jumpa.